Janjimu Tuhan selalu terjadi. Tiada kata yang disia-siakan. Dalam perkataannya adalah kebenaran, seperti perak yang dimurnikan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita, salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan dengan hikmat daripadanya. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Senin tanggal 21 November 2022, yaitu yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 2. Demikian dikatakan firman Tuhan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Asa diingot hamu hata akka naung ni hatahon niaka panurirang nabadiai. Nang patik ni Tuhan jala si paluai na binaritahon niaka apostel muna. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang kita bertanya-tanya, kapan kejahatan akan berakhir di muka bumi ini? Kita merindukan Tuhan segera menyatakan dirinya agar semua ciptaan Tuhan dipulihkan. Malahan kita melihat orang jahat dan fasik semakin merajalela. Amoralitas dan berbagai jenis perbuatan dosa seakan marak tanpa ada yang mengekang. Di satu sisi, ini adalah tanda-tanda akhir zaman segera tiba. Di sisi lain, kita bertanya-tanya bagaimana masa depan orang percaya. Petrus mengingatkan jemaatnya bahwa para penyesat justru mengolok-olok pengharapan orang percaya mengenai Tuhan akan datang menghakimi dunia ini dengan segala kejahatannya. Bagi para penyesat ini, janji Allah adalah omong kosong. Waktu berlalu, banyak orang jahat tidak mengalami kutuk Allah. Jadi untuk apa percaya kepada akhir zaman? Dengan sikap yang arogan seperti itu, mereka meneruskan hidup dalam kesesatan dan terus menyesatkan orang lain. Padahal mereka lupa bahwa dulu sekali
Tuhan pernah menghukum dunia ini dengan air bah. Tidak ada orang berdosa yang luput dari kuasa dan keadilannya. Apa yang pernah ia lakukan, suatu hari kelak akan ia lakukan lagi dengan jauh lebih dahsyat. Petrus mengingatkan jemaat bahwa kalau Tuhan belum datang kembali, itu karena Dia panjang sabar memberi kesempatan manusia bertobat. Hal itu juga berarti kesempatan bagi anak-anak Tuhan melayaninya dengan memberitakan Injil masih terbuka. Kelak apabila Dia sudah datang, penghakiman dahsyat tidak terelakkan. Siapapun yang kedapatan hidup di dalam dosa tidak akan dapat melarikan diri dari murka Allah. Hari Tuhan pasti dahsyat dan mengerikan bagi orang yang tidak bertobat dan yang berkanjang di dalam dosa. Petrus mengingatkan bahwa penghakiman Allah akan menghanguskan semua kenajisan dan dosa. Hal itu berarti orang percaya tidak boleh hidup sembarangan, bermain-main dengan dosa. Kita harus senantiasa menjaga hidup kita kudus dan tak bercacat. Bila Tuhan Yesus telah kembali, kita akan menikmati persekutuan kekal dengan Dia. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh perikop 2 Petrus 3 ayat 1-16 membahas mengenai kedatangan Kristus. Ada dua istilah yang digunakan di sini, yaitu kedatangan Kristus atau parousia dan hari Tuhan. Hari Tuhan ditemukan juga dalam kitab Wahyu dengan sebutan hari Allah. Akan ditandai dengan hancurnya langit oleh api dan mencairnya unsur-unsur langit. Kita tidak tahu secara pasti bagaimana proses itu terjadi, tetapi hal tersebut jelas disebabkan oleh hari Allah dan bukan merupakan bencana alam atau sesuatu yang disebabkan oleh kecerobohan manusia. Allah akan mengangkat langit dan bumi yang lama dan mempersiapkan jalan untuk langit dan bumi yang baru. Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2 Petrus 3 ayat 13. Rasul Paulus tidak termasuk menakut-nakuti orang Kristen dengan apa yang dipaparkannya ini, melainkan untuk mengingatkan bahwa segala sesuatu yang mereka perbuat di bumi ini bersifat sementara. Hanya hidup untuk ketaatan kepada Allah akan memberikan hidup kekal. 1 Yohanes 2 ayat 17. Hari Allah merupakan saat di mana mereka menerima ganjaran tersebut. Kita sedang berada dalam masa penantian datangnya hari Tuhan. Kita harus terus mengingatnya dan menata hidup untuk hari itu. Kesadaran akan hari Tuhan itu akan menentukan cara atau pola hidup kita. Artinya, keyakinan seseorang mengenai kedatangan Kristus akan menentukan cara hidupnya. Jika manusia memiliki pengharapan hidup seperti dikehendaki oleh Petrus, maka mereka akan menjalani kehidupan yang kudus apapun konsekuensinya. Itulah sebabnya Petrus dengan penuh kesungguhan menasihatkan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jika sekarang Tuhan masih memberi
kesempatan kepada kita sebelum hari Tuhan itu terjadi. Artinya, Tuhan masih berpanjang sabar terhadap kita. Dia tidak ingin seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maka itu kita harus segera bertobat dan menjalani hidup kudus sehingga berkenan di hadapan Allah sampai kepada hari Tuhan itu terjadi. Tetapi hari itu pasti datang. Kita diberi waktu untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mari kita bertanya, sudahkah hidup saya diarahkan untuk menyambut hari Tuhan tersebut? Apakah kita sudah menggunakan waktu dengan baik untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus kedua kali? Petrus telah membuat kita tercengang. Di satu pihak, bayangkan kita di mana bumi yang dilahap oleh bola api bersama seluruh hasil karya dan budayanya menggoncangkan jiwa karena kita merupakan bagian dari zaman ini. Di pihak lain, pandangan bahwa hidup yang kudus dapat mempercepat kedatangan Kristus dan dengan demikian mempengaruhi seluruh alam semesta, membangkitkan perasaan bahwa kita memiliki hak istimewa yang menakjubkan. Petrus berharap bahwa secara bersama-sama kedua pandangan di atas akan mendorong orang Kristen untuk menanti-nantikan kedatangan Kristus dan menjalani kehidupan kudus dengan penuh kesungguhan hati. Ya, kita menanti hari itu dengan kesungguhan hati sambil berjaga-jaga, bukan saja terhadap perubahan alam yang akan terjadi, tetapi juga terhadap orang-orang yang dapat menggoyahkan pengharapan kita. Seperti dikatakan Petrus, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Banyak orang tidak dapat bertahan terhadap orang-orang seperti itu, membuat banyak dari kita yang berpaling. Berjaga-jagalah, sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang bertanya-tanya, apa tandanya seseorang sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Jawabannya tentu bukanlah seseorang yang tidak berdosa, karena Alkitab mengatakan bahwa semua orang sesungguhnya berdosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Maka jawaban tepatnya adalah seseorang yang mengenal Tuhan adalah seseorang yang bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Seseorang yang sudah lahir baru tetap akan memiliki dosa karena kita semua masih tinggal di dunia ini. Tetapi seseorang yang lahir baru akan terus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan Yesus dan terus bertumbuh dalam kebencian kepada dosa-dosa. Seseorang sudah lahir baru tetapi jatuh sewaktu-waktu di dalam hidupnya. Tetapi
dia akan berdiri kembali dan berjalan lagi menuju Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Puji, syukur, dan sembah kami kepadamu, Tuhan Allah yang agung mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih anugerah dan kasih-Mu. Ajari kami Tuhan senantiasa selalu berjalan di jalan-Mu, agar kami menanti-nantikan kedatangan-Mu di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami ini. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, salam. Janji Tuhan seperti fajar yang bersinar di setiap pagi. Janji Tuhan selalu setia menuntunku. Pada janji-Mu hatiku percaya.